Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya alhamdulillah kepada sekali kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini tanpa diduga-duga akhirnya bisa saya bersilaturahmi di sini. Sebenarnya saya kenal ada Bang Sulaiman yang lain, tetapi kalau nggak ada jalannya nggak enak. Dalam bahasa orang kampung katanya songong, katanya kan gitu ya, nggak baik gitu. Bagi saya silaturahmi ini penting, Pak. Di Rawa Panjang ini karena saya memang kenal 24 RW, mayoritas RT, 70% RT itu saya udah ngopi begini sih sebenarnya. Di samping tokoh-tokoh masyarakat, di setiap pusat pojok kadang-kadang berhenti, itu memang bersilaturahmi. Ada kesan bagi saya itu kepuasan tersendiri. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya bisa mengenal banyak orang. Memang kebetulan saya sekarang mencalonkan diri jadi calon kepala desa Rawa Panjang. Iya. Dari 4 kandidat, memang saya satu-satunya pendatang, ya. 3-tiganya asli pribumi. Itulah yang selalu dikonsepkan mereka. Tapi saya bangga dengan diri saya. Saya buka dari diri saya, bapak-bapak semua, supaya tidak bertanya-tanya, Edi Sofyan itu siapa sih? Gitu ya. Saya lahirnya di Tigalingga. Tigalingga itu ada kota kecil di Medan, Kecamatan Tigalingga. Tapi karena bapak saya PNS, saya dibawa ke sana. Aslinya bapak saya Purworejo, Pak, di Pelausan. Ibu saya dari Prambanan, istri saya dari Loano, Purworejo. Aslinya 100% darah saya memang darah Purworejo. Saya bangga dengan darah saya bangga dengan diri saya. Sampai detik ini pun saya tidak menutupi perkenalan di masyarakat. Saya ngakunya memang saya pendatang dan saya orang Jawa. Iya. Saya tinggal di RT 3 RW 16. Saat ini saya masih ketua RW 16 karena sesuai dengan peraturan Pilkades diwajibkan cuti ya sampai tanggal 22 Desember bulan ini, dan besok tanggal 23 apapun hasilnya saya sudah balik jadi RW. Kalaupun seandainya saya terpilih jadi kepala desa, saya tetap RW dulu, nanti tanggal 15 Februari baru pelantikan. Itu baru ulang kan. Sebelumnya itu saya tarik ke belakang, saya aktif di DKM Musola Takwa sampai detik ini. Saya ikut membangun peran serta musola tempat saya dari mohon maaf seperti kandang sapi. Sekarang untuk ukuran musola ya Pak, bukan masjid ya. Menurut saya bisa terbaik Rawa Panjang karena AC-nya ada 4. Sekarang saya beli tanah pertama 50 meter. Terus patungan dengan warga ada 49 meter. Sekarang musola itu 150 meter, depannya ada majelis taklim sekitar 55 meter. Artinya lebih dari 200 meter itu saya kerjakan sebagai saya bendahara di musola itu, memonitor teman, maksudnya sebagai pemimpin leader, karena ketua di kami itu mohon maaf sudah tua, jadi istilahnya hanya simbol saja. Jadi ya kita yang bekerja, yang itu. Terjadilah musola itu sekarang cukup lumayan layak untuk tempat beribadah. Terus kegiatan saya juga sebelum itu saya aktif di desa sebagai anggota BPD bareng Pak Nur Amin dari tahun 2016 sampai 2019. Terus apa sih yang mendasari saya jadi maju kepala desa? Jati diri sudah, keluarga sudah, otomatis Bapak yang melatar diri itu apa? Pasti itu dulu. Harus rapi, nunut kan gitu bahasanya. Pada tahun 2017, mohon maaf saya bukan masuk syariah, saya ke Tanah Suci dengan istri. Di depan Hijr Ismail itu saya punya doa 3, salah satunya tadi, 1 anak saya terima perguruan tinggi terbaik ya, 1 ada hati saya Pak dulu, apa sih yang terjadi di semua di hati, tapi doa saya sendiri Allah tetapkanlah apa yang ada sebenarnya. Sampai saat ini hati saya dalam bahasa Jawa jecek, udah tenang, udah nggak gelisah gitu. Yang ketiga, saya tidak sadar terucap kata-kata saya Pak, ya Allah jika Engkau berkenan saya siap memimpin Rawa Panjang. Itu terucap. Pulang sudah tidak terpikirkan apapun tidak pikirkan. Terus kalau jadi apa sih yang akan dikerjakan, otomatis Bapak berpikir gitu. Saya sudah bikin konsep dengan Pak Nur Amin itu sendiri. Ya pada dasarnya ini adalah murni hasil pemikiran kami
selama ada di masyarakat Rawa Panjang. Apa sebenarnya yang jadi permasalahan di Rawa Panjang? Saya buka, ada 10 program unggulan yang akan kami kerjakan. Kalau Allah takdirkan kelak kita menjadi, ini janji kami 6 tahun ke depan. Yang pertama itu database warga. Memang database warga bukan secara nasional, tapi database warga kami ingin input itu secara Rawa Panjang. Kita tidak mencampuri. Pokoknya siapapun yang ada di Rawa Panjang itu harus kita masukkan ke database secara digital nanti di desa. Jadi akan terpolarisasi jelas. Si A itu ada tinggalnya di mana, KTP-nya siapa, adanya apa, pasumnya apa, dan seterusnya. Itu kita pengen itu terdata. Bagi masyarakat bisa mengakses, tapi tidak bisa merubah. Ini tahun pertama akan itu saya kejar dulu, Pak. Mungkin kalau di sini program kedua ini tidak masuk, jalan-jalan dan gang-gang yang mulus, karena ini ada perumahan. Ini jalan-jalannya bukan, ini udah luar biasa bagus. Dimana kita nggak ada apa-apanya ini. Sedih kalau Pak. Kita kalau Bapak melihat tangan kaki kotor becek dan seterusnya. 3 itu ada memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Itu juga iya, karena sangat prihatin Pak. Ini nanti akan saya kaji ulang Pak. Nomor 3 ini sebenarnya saya lebih senang menyekolahkan anak-anak yatim ini secara gratis. Kita salurkan tentunya ke pesantren, daripada siswa ini kan lingkupnya kecil. Artinya ada harus yang menjadi kita pikirkan sebenarnya bukan hanya pemimpin saja, umat dan seterusnya, umar, ulama juga memikirkan banyaknya anak-anak yatim ini yang tidak dapat memberikan akses sekolah. Daripada kita setahun sekali hanya memberikan dia santunan yatim 50.000, kenapa tidak sekolahkan saja Pak? Saya itu yang dalam konsep pemikiran saya. Terus nomor 4, ambulan gratis dan mobil siaga. Ambulan kita Pak, kalau Bapak lihat mungkin malu. Luar biasa, jelek kayak gitu. Ya udah, tapi alhamdulillah belum jadinya saya pun donatur saya sudah bilang kalau Edi jadi dari kepala desa Sandang, saya akan dedikasikan 1 mobil ambulan gratis. Itu sudah saya share di grup RT RW semuanya. Itu jadi sudah menjadi bukan janji, itu sudah menjadi fakta. Terus yang kelima itu BUMDes. Saya pengen kerjasama dengan beliau-beliau UKM ini sebenarnya bagaimana mengembangkan BUMDes secara keekonomian. Memang saya bukan ahli di UKM, tapi saya bicara dengan ada juga Pak Adam yang mungkin pada kenal ya Pak, di Merpati. Kita banyak sharing dan tukar pikiran. Meningkatkan ekonomi masyarakat ini nggak bisa dengan satu sisi, otomatis UKM ini harus bisa membantu masyarakat. Ya kalau bisa kita kelola ke BUMDes, kenapa tidak? Gitu. Memang sekarang ada BUMDes, masuk internet, tetapi laporannya apapun tidak jelas ke masyarakat. Itu kan kalau BUMDes itu suntikan awal itu suntikan dari dana desa. Kemarin kalau nggak hitungan saya nggak salah itu 100 juta. Kalau maunya saya, kalau saya jadi, BUMDes itu namanya kan Badan Usaha Milik Desa, harus ada setiap tahun RAT-nya, rapor akhir tahunan. Jadi berapa dana yang masuk, rugi apapun itu kan harus jelas ukurannya. Itulah. Kalau tidak ada laporan dan seterusnya begitu saja, dikhawatirkan kan masyarakat curiga. Yang keenam, memberikan tambahan honor bagi guru ngaji lekar ini dengan guru-guru dan marbot masjid dan pemadi jenazah. Mungkin di sini kalau nggak salah itu keputusan presiden itu ada ya Pak yang mengenai marbot itu sebenarnya sudah harus mendapatkan insentif. Tapi saya tidak tahu ini apakah sudah dijalankan apa tidak, karena sumber dananya sih menurut saya ini dari Badan Amil Zakat Nasional. Lagi-lagi mungkin kita tidak punya data. Jadi masyarakat Rawa Panjang ya semuanya tergantung kesiapan dari pemerintahnya sendiri, pemerintah desanya. Karena ini kan seruan masyarakat dia. Kalau sudah ada datanya, ya kita harus kerjasama dengan MUI, dengan apa yang memang jadi keharusan, bahwa kita sangat prihatin Pak. Kalau di kami yang di kampung, lagi-lagi saya bilang kami yang di kampung, guru ngaji itu yang ngajari abata saja itu dari jam 4 sore sampai habis isya. Tetapi bayarannya lillahi ta'ala, ada bayar 10.000 sebulan, ada yang nggak bayar. Itu fakta sih sebenarnya, ya kan, kita kasihan. Masa sih pejuang-pejuang akhlak yang dari kecil itu tanpa lelah diabaikan begitu saja. Menurut saya itu jolim, menurut saya pendapat saya sendiri. Memang sih semua hanya lillahi ta'ala, tetapi kan dia juga punya keluarga yang harus dihidupi.
kita beli yang lain aja bisa, masa sih memberikan honor kepada guru-guru ngaji lekar itu enggak. 7. Bagaimana menaikkan dana kehormatan. Lagi-lagi mohon maaf bapak-bapak yang di perumahan, saya bilang saya sedikit besok kalau saya terpilih mungkin sedikit bukan galak, agak mengingatkan, ayo kalau memang bisa pindah, tolong deh pindah ke pendudukan di sini supaya bayar pajaknya di sini Pak. Kasihan bahwa pendapatan pajak kita ini kan nggak ada ruko, nggak ada pabrik, nggak ada apa, tetapi pajak-pajak itu banyak lari ke DKI. Kalau kita mau bangun desa bareng-bareng, kalau pajak kita gede kan lumayan tuh, otomatis kan balik lagi ke masyarakat Ropanjang sendiri untuk membangun Ropanjang. Nanti kita akan komunikasi dengan warga-warga yang belum bersedia untuk bergabung memindahkan KTP-nya ke sini supaya pembayaran pajak itu ke sini aja lah, dan ke DKI kan gitu. Sayangkan. Dan ke-8, menghapus pungli udah jadi keharusan dalam pengurusan administrasi. Yang ke-9, pelatihan dan modal kerja itu untuk pemuda-pemudi Ropanjang. Sampai saat ini pun Ropanjang tidak ada yang namanya BLK, Badan Latihan Kerja. Padahal pemerintah sendiri sekarang kan sangat aktif Pak. Saya lihat di beberapa wilayah di Indonesia ini, kebetulan banyak kita berkunjung, pemerintah sedang giat-giatnya membangun namanya Badan Latihan Kerja. Yaitu anak-anak muda yang memang tidak bisa melanjutkan pendidikan, kita arahkan ke sana lah, daripada warawiri nggak jelas. Kalau yang kuliahnya monggo, kalau yang nggak bisa kita kasih akses sih sebenarnya. Bukan duit kita juga bukan, tapi memberikan celah, memberikan jalan supaya mereka itu mempunyai keterampilan khusus. Yang 10, saya sangat merindukan Pak yang namanya gedung olahraga. Sampai detik ini kita nggak punya gedung olahraga. Di poin 10 itu, saya pengen kita minimal punya gor mini. Kalau sudah ada gor mini, ada rasa kebanggaan. Siapapun bisa olahraga situ. Memang ada dana sedikit untuk perawatan, iya. Kan kalau nggak ada perawatan, bagaimana mungkin kita bisa mengelola listrik dan seterusnya, air, nggak mungkin. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi